Telu iku tashtariku sekutonan. Iku tashtariku sekutonan. Iku tashtariku sekutonan fiha ing dalem salasah. Fiha ing dalem telu utawa salasah. Sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang. Sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang. Wan nisa'u lan wong wadon. Wan nisa'u lan wong wadon. Wahya utawi salah satu iku, maksudnya salah satu tasariku fiha rijal iku. Yang pertama iku iltiqaul khitana ini tatamune khitanan loro. Iku iltiqaul khitana ini tatamune khitan loro. Wa inzalul maniyi wa inzalul maniyi lan metu mani. Nomor 2 wa inzalul maniyi lan metu mani. Terus yang ketiga wal mautu lan mati. Wal mautu lan mati. Wasala satun utawi sing telu. Wasala satun utawi telu. Iku tahtasu dadi tertentu. Iku tahtasu dadi tertentu. Biha kelawan salasah. Biha kelawan salasah atau 3. Sapa an-nisa'u wong wadon. Sapa an-nisa'u wong wadon. Wahya utawi salasah telu iku mau. Iku al-haidu siji haid. Iku al-haidu siji haid. Wan nifasu lan nifas. Wan nifasu lan nifas. Wal wiladatu lan wiladah utawa melahirkan. Wal wiladatu lan wiladah atau melahirkan. Ya cukup dulu ya. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Salah satu tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. Yang 3 ini saling saling berhubungan, artinya terdapat pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama wahya iltiqaul khitanain, bertemunya 2 alat kelamin, maksudnya khitan 2 yang maksudnya alat kelamin. Terus yang kedua inzalul mani, keluarnya sperma. Terus yang ketiga wal mautu, meninggal mati. Wes, sekarang dilihat dalamnya dulu ya, keterangannya biar lebih luas. Kalau itu terlalu simpel. Walladzi ketemu ya? Faslun fi mujibil husli wal ghuslu lughatan saya lanul ma'i, ketemu ya? Saya lanul ma'i ala syai'i mutlaqon. Wa syar'an saya lanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Berhenti. Fasal menerangkan tentang wajibnya atau perkara yang mewajibkan mandi. Ini wal ghuslu lughatan sayanul ma'. Ghuslu secara bahasa lughatan itu artinya mengalirkan air terhadap sesuatu. Sayalanul ma' ala syai' itu namanya ghuslu. Terus wasar'an, sedangkan mandi secara syara yaitu sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Kalau yang secara syariat artinya yang dikehendaki dengan mandi sesuai dengan bab fikih yaitu mengalirkan air ke seluruh badan atau seluruh anggota tubuh dengan adanya niat. Perlu diingat ya, dengan adanya niat tertentu. Artinya niat tertentu ada kalanya niat yang wajib, ada kalanya niat yang sunnah. Yang mandi wajib ngerti ya? Stop praktek KB. Oh, berarti balik KB lagi. SMA ya. Ya wis lah.
mengalirkan air. Nah, di sini pentingnya niat. Wis ketawal koyo nang taklim kae, niat itu ya penting, sangat penting. Yang membedakan antara ibadah dengan tidak itu dilihat dari niatnya. Sampean ketika misalkan hujan-hujan, ya kan podo wae, semua seluruh anggota badan terbasuh semua, tapi tidak dengan niat, ya tidak dinilai sebagai ibadah. Kalau sampai niat mandi, misalkan mandi mau sholat Jumat atau mandi wajib sekalipun, di situ diniati mandi berarti ada sisi ibadahnya di situ, artinya dapat pahala. Ya, yang membedakan cuma di niatnya saja. Terus waladhi yujibul gusla sitatu asya, salah satu miha tastariku fiha ar-rijalu wan nisa'u wa huwa iltiqaul khitanain. Padha koyo mau ya. Terus wa yu'abbaru an hadzal iltiqai bi ilaji hayyin wadhihin ghayyaba hasyafatahu ghayyaba hasyafatadz zakari minhu au qadraha min maqtu'iha fi farjin. Bahasa iltiqaul khitanain atau bertemunya dua khitan, maksudnya bertemunya dua kelamin itu diungkapkan wa yu'abbaru an hadza dengan bahasa iltiqau bi ilaji hayyin wadhihin. Artinya dengan apa ya, ilajiku ngeblesno bahasa Indonesia ne apa? Yo bahasa Indonesia kok ngecepno iki. Maksudnya orang ya memasukkan ya, orang yang biilaji hayyin wadhihin berarti orang yang hidup yang jelas, ghayyaba hasyafatadz zakari mengebleskan ya, bisa memasukkan hasyafah, ngerti ya? Ngerti kan agak? Ya wes, helm gitu maksudnya yang depan itu ya, yang pucuknya itu memasukkan hasyafahnya, hasyafah zakarnya minhu au qadroha min maktuiha, artinya kadar dari hasyafah itu min maktuiha, dari orang yang terpotong hasyafahnya. Artinya ketika tidak punya hasyafah yo dikira-kira biasanya iki sak pira ngono. Hasyafah iku dawane sak pira? Pirang senti? Aku. Yo dikira-kira dhewe lah. Kalau yang misalkan terpotong zakarnya berarti ya dikira-kira, hasyafahnya enggak ada. Yo dikira-kira ketika sudah masuk batasan itu hasyafah, yaiku nanti sudah mau apa nih, mewajibkan mandi. Wa yasiru al-adamiyu al-mulaju fihi junuban bi ilaji madzukira. Terus ketika apa adami berarti manusia ya, yang dimasuki itu tadi, maka menjadi dihukumi junub. Sampai lihat adami berarti mengecualikan hewan. Kalau hewan berarti juga junub sama hewan. Tapi ya kebacut sampai hewan barang itu. Wa yasiru al adamiyu al mulaju fi, manusia yang dimasuki itu tadi berarti perempuan itu menjadi junub di biilaji madzukira, dengan sebab dimasukkannya madzukira ya berarti hasyafah itu mau. Terus amal mayitu fala yu'addu ghusluhu biilajin fihi. Sedangkan kok ketika mayit nanti ketika sudah dimandikan ya, kok dimasuki berarti nanti fala yu'addu ghusluhu, tidak usah mengulangi mandinya. Kenapa kok tidak usah mengulangi mandi? Karena sudah mati. Terus kenapa kalau sudah mati? Enggak bisa mandi. Ya mati mesti didusi kok. Artinya kewajiban mandi itu hanya dibebankan kepada orang yang masih hidup. Berarti ketika sudah mati, semua kewajiban ibadah itu sudah selesai. Makanya karena mandi tadi di awal kan dikatakan itu sebagai ibadah. Maka ketika sudah meninggal kok ya mau dijima dimasuki, ya tidak usah mengulangi mandinya. Artinya tidak usah dimandikan lagi gitu maksudnya. Walaupun meninggal. Wa ammal khumsa muskil, selanjutnya ya. Wa ammal khumsal muskil fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatihi wala bi ilaji fi kubulihi. Saya eling tak gak khumsa muskil iki apa? Kemarin awal-awal saya tahu pelajaran iki. Sing pas iku masuk eling tak gak? Apa khumsa muskil iku? Hah?
supe. Belas gak sing ngelingi. Khunsa muskil itu apa ya bacanya maksud bencong wandu. Bahasa halusnya rada apa? Wandu ya. Paham ya wandu ya? Ya wis iku wandu. Tapi muskil itu berarti tidak jelas laki-laki atau perempuan. Dia punya dua alat kelamin itu loh. Ya mirip lanang, ya mirip wedok. Dua-duanya punya. Ya ada lanang, ya ada wedok. Berarti muskil bener-bener nggak bisa dibedakan. Ini lanang atau wedok. Berarti ini punya dua. Ya duwe lanang, ya duwe wedok. Nah, fala husla alaihi bi ilaji hasafatihi. Berarti nek wong khunsa muskil iku mau gak jelas iku, hasafai kok dilebokno misalkan, berarti fala husla dia tidak wajib mandi. Ataupun wala bi ilaji fi kubulihi, kan juga punya perempuannya. Ketika perempuannya dimasuki juga tidak wajib mandi. Paham ya? Ya, ini kasus khunsa muskil, wandu yang tidak jelas alat kelaminnya, tidak jelas laki-laki dan perempuannya. Tapi beda loh ya, nanti kalau yang benar-benar laki-laki tapi macak perempuan itu tidak masuk di sini, karena itu jelas punya laki-laki, bentuknya laki-laki itu, bukan perempuan, cuman macak jadi perempuan, itu jelas laki-lakinya ini. Wa minal mustarak. Wes dari sini pertanyaan yang kau tak saiki. Lanjut aja ya. Wa minal mustarak inzalu ayakhrujul mani min syahsin biwadi ilajin. Wa in qalla almani ka kitrotin walau kanat ala launid dam. Yang kedua, yang pertama itu kan jima tadi ya. Laki-laki dan perempuan wajib mandi. Maksudnya baik itu jimaknya halal ataupun haram loh ya. Nggotang PPE haram terus gak adus juga. Haram baik halal atau haram tetap wajib mandi. Artinya pokoknya agar hasafahnya itu sudah masuk berarti harus wajib mandi. PPH. Nah, terus yang kedua inzalul mani. Keluarnya mani dari seseorang dengan tanpa memasukkan. Meskipun maninya cuma sedikit. Kakit rotin seperti halnya sak apa ya? Sak tetes itu, sak kecerotan atau sak tetes. Sak tetes ya. Sak kecerotan atau akeh berarti ya. Sak tetes. Walau kanat ala launid dam. Meskipun berbentuk atau berwarna seperti halnya warna darah, metune lho. Walau kana al khariju bijima'in aw ghairihi fi yaqadhatin aw naumin bi syahwatin aw ghairiha. Terus baik itu keluarnya dengan cara jima atau selain jima. Jima ngerti ya? Ya ngono kuwi lah. Gak usah dibayangno, pokoke ngerti ngono ae. Bijima'in dengan jima atau selain jima. Baik dalam keadaan sadar atau tidur, baik syahwat au ghairiha atau selain syahwat. Gambar ya, keluarnya mani dengan cara tidur atau keluarnya mani ini kan jadi sebabnya balik ya. Balik. Iki arek wis baleke kepeksa tak balik. Iya, biasanya kan ciri tanda-tanda balik itu ada berapa? Kali. Pernah dibahas ya? Pernah kurung pelajaran di sekolah umum misalkan? Tanda-tanda balik keluarnya sperma. Boy ora kudu mimpi dek. Kepeksa ya, kau biasanya ikut tetap balik. Keluarnya mani. Terus kalau yang perempuan berarti sudah haid. Terus sudah atau melahirkan. Terus kalau tiga-tiganya ini tidak ada, berarti balik dengan umur berapa? 15 tahun. Berarti kok sampai di usia 15 tahun kok belum ada tanda-tanda balik yang sebelumnya. Berarti kalau perempuan ya haid atau melahirkan. Kalau laki-laki belum mimpi basah, sudah mencapai umur 15 tahun, berarti ya wes balik. Terus kalau sperma, ciri-ciri sperma itu seperti apa? Artinya ini ketika keluar itu dikatakan ini sperma, bukan kok air yang lain. Yang bisa membedakan atau ciri khas dari sperma itu apa? Putih. Lain. Kental putih.
Oh, ya sesuai kitab yang belum ada yang punya kitab bajuri gak? Yang kene enak gak? Ada. Sing tau maca-maca maksudnya. Belum. Yang dikatakan itu sperma itu ketika keluar itu tadafuk. Ya nang Qur'ane apa mimma indafiq itu lho. Tadafuk itu berarti apa ya? Muncrat iki lho apa bahasane? Masa muncrat rek? Ya pokoknya ada tekanan ketika keluar ngono lho. Ya tadafuk. Itu ketika keluar ada tekanan terus yo biasanya rada enak. Kok guyu berarti tahu. Ya, ketika keluar itu ada tekanan, terus biasanya ada lazat itu ya ono rasa enak. Terus ketika basah itu berbau seperti adonan roti. Aku gak ero iki rotine iki roti Arab ya. Nek kene semua tahu mambu adonan roti. Atau dibandingkan maksudnya. Kita rotine dudu roti Indonesia maksudnya iki. Kita kan ini kan kitab sana maksudnya. Kalau basah itu baunya seperti adonan roti kalau di sini. Terus kalau kering itu seperti apa ya? Baunya putih telur apa? Putih ndok ya. Seperti samis. Itu. Ya, samis. Terus kalau untuk laki-laki biasanya agak kental ya. Kalau perempuan itu encer kayaknya. Agak ke kuning-kuningan. Ya aku ora tau ya. Iki ngene tak waca ngono maksudnya. Ya, ya ngelok sih wis dibayarno saya. Menek wis rabi terus rabi. Terus yang ketiga wa minal mustaraq itu al mautu illa fi syahid. Ini mati ini sebenarnya ya rada berkhilafan dek. Maksudnya kok iso dimandikan kena opo alasannya orang meninggal itu? Sebelum meninggal keluar dulu, Pak. Keluar dulu. Terus meninggal. Belum mati sih. Berarti ya, najis. Yang najis itu orangnya atau karena keluar itu tadi? Kalau sebab keluar apa deh kotoran, ya sebenarnya kan cukup dibersihkan itu aja. Kalau untuk mensucikan lah ya. Tapi nyatanya kan kewajiban kita ketika ada orang meninggal kan harus dimandikan. Selain syahid lah ya. Kalau mati syahid beda lagi. Alasannya kenapa itu? Jaga. Atau berat sababul apa ya? Ketika orang meninggal itu apakah dihukum najis? Enggak najis. Lah terus fungsi dari mandikan itu untuk apa? Jaga nih. Oh jaga nih. Om Nawi Junub. Kan sudah meninggal kan sudah tidak terkena kewajiban untuk mandi, kan sudah selesai itu kewajibannya. Yang kena kewajiban itu kan kita yang masih hidup memandikan itu loh. Kalau mandinya kan sudah enggak bersih ya. Itu ada perbedaan pendapat. Kalau ya Imam Malik itu karena maut sababul meninggal itu ya dikatakan najis. Makanya dimandikan. Tapi yo kejanggalannya kalau karena sebab najis, kenapa ketika mati syahid kok tidak dimandikan? Ya itu beda pendapat lah. Itu sebenarnya di sini itu enggak mandi itu kan sampean bayangkan. Yang ketiga itu mati itu mewajibkan mandi. Dari awal tadi kan sudah dikatakan mandi itu adalah kewajiban orang yang masih hidup. Kalau orang mati kan sudah tidak terkena kewajiban mandi. Kok ini ada masuk di sini mautun? Yang terkena kewajiban sebenarnya kan memandikan, bukan mandi. Yang memandikan kan yang masih hidup. Kalau mayat sendirinya sudah tidak terkena kewajiban untuk mandi. Ya, makanya di sini di sebagian kitab yang lain itu tidak memasukkan al-mautu. Mati ini tidak termasuk mujibul husli. Ya, karena itu tadi yang kena kewajiban itu yang masih hidup. Yang sudah meninggal kan sudah selesai ingkotoa amaluhu, amalnya selesai untuk amal ibadah itu. Karena mandi dikatakan ibadah. Ya nanti kalau mau diperdalam ya lagi. Makanya ya mati itu tidak menjadi sebab atau mujibul ghusli tidak masuk sebenarnya di kitab yang lain. Tapi di sini masuk. Saya urung tak waca alasannya. Terus selanjutnya wasalah satu tahtasu biha anisa'u wa hiya al-haid. Ya, ini yang terakhir ini, 3 ini khusus untuk perempuan yaitu haid. Haid adalah darah yang keluar dari perempuan yang sudah mencapai usia 9 tahun. Wis dijelasno ya, Pak Adi ya. Jeleng ta gak? Tanda-tanda kalau darah yang keluar itu dikatakan menstruasi itu adalah pertama ojo hitam.
darah yang keluar dari anunya perempuan itu kan ada 3 jenis. Haid, terakhir istihadah, kok wiladah gitu. Istihadah. Nah, ketika yang keluar ini dikatakan haid itu kan ada 3 syarat. Yang keluar loh. Yang pertama, keluar minimal 1 hari 1 malam ketika keluar terus, atau 24 jam ketika loh kan jelasnya Pak Aditya supaya 1 hari 1 malam itu ketika keluar secara terus menerus, atau 24 jam ketika keluarnya terputus. Berarti misalkan ada yang haid 2 jam kemudian berhenti 3 jam, haid lagi 4 jam, seret. Nah, masa keluarnya darah itu dikalkulasi ketika sudah mencapai 24 jam itu baru dikatakan haid, karena minimal haid itu adalah 1 hari 1 malam. Berarti kalau belum mencapai 1 hari 1 malam ketika darah itu berhenti, berarti nanti dia tetap kewajiban melakukan ibadah, entah itu puasa, entah itu sholat. Tapi kalau sudah mencapai 24 jam berarti itu sudah mencapai aqallul haidi, minimal haid. Terus batas maksimal haid berapa hari? 15 hari 15 malam. Terus masa pemisah antara haid 1 dengan haid yang kedua berapa? 15 hari 15 malam. Ya itu dieling-eling. Haid maksimal 15 hari, berhenti suci 15 hari. Setelah itu keluar darah lagi. Keluar darah yang kedua ini berarti dihukumi haid. Kalau sudah melewati masa suci 15 hari. Kan wakeh gue bahasanya gue. Nanti kalau begini ditulis agak sih kalau diterangkan Pak Adi. Ada bukunya? Ada ya. Disuruh nulis apa dibagi buku? Kitabnya? Kitab. Mana nih? Kotak-kotak. Oh, ada tabelnya. Oh, ya. Kok rada bingung kan gitu ya. Terus minimal haid itu usia berapa? 9 tahun. Pas apa kurang apa lebih? Pas. Kurang. Nah, iki ana sing kurang, ana sing pas. Sing bener sih. Lebih, Pak. Hah? Bisa lebih. Temen dah. 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Iya sih, bener sih. Eleng. Nggih tenan kayak iki. Ya, kurang 16 hari. Udah, berarti kok akeh sing dipikir dah. Mikir sekolah umum, mikir sekolah lali ya. Tak lebih fokus ke sekolah umumnya. Oh, betul. Sama rata. Buradul. Yo piye yo. Ya wis kadung ngene ya kan. Terus terang saya sebenarnya lebih suka itu fokus dulu. Kalau sekolah ya sekolah, nanti setelah itu mondok ya mondok. Jadi ini maksimal dua-duanya maksimal. Kalau ini kan ya harus ada yang dikalahkan salah satu loh. Jadi mestinya kan kalau mau imbang pas itu ya sulit. Misalnya tenaga ya berat juga ya dua-duanya ya. Tapi kalau apa daripada orang loh. Kalau lebih efektif sebenarnya ya dipisah. Kalau totalitas nanti satu ya satu. Jadi ini lebih lebih mancep lah. Terus yang selanjutnya nifas. Nifas adalah adamu al-khariju akibal wiladati. Darah yang keluar setelah yes, berarti kapan dihitung darah itu dihitung sebagai nifas itu kapan? Setelah melahirkan. Ya kapan maksudnya melahirkan? Setelah bayinya keluar secara sempurna. Artinya darah yang keluar bareng karo metune bayi itu belum dikatakan nifas. Berarti ketika darah bocah itu, anak itu sudah keluar sepenuhnya, itu baru dihitung nifas. Terus kalau nggak keluar darah, wajib lah gak nifas itu. Kalau misalkan melahirkan nggak keluar darah, sakti. Oh, udah normal. Misalkan darah apa jeng ini?
misalkan orang hamil itu head walaupun jarang ya, keluar darah. Kan tetap dihukum head. Keluar darah terus bersambung dengan melahirkan terus setelah itu keluar nifas. Berarti ketika darah yang bareng anak itu dihukumi head atau dihukumi apa? Oh, belum dibahas. Ya wes, nanti ya wes. Terus yang selanjutnya wiladah atau melahirkan. Melahirkan ini juga mewajibkan mandi. Kan dipisah, ada yang nifas, ada wiladah. Berarti ada kemungkinan wiladah melahirkan itu tidak mengeluarkan darah nifas atau mungkin mengeluarkan tapi sedikit. Ini mau bahasannya sak kecerotan sak cerut tok betul. Wes entek gitu terakhir ya. Wes dari sini ada pertanyaan. Saya ini belajar rodok apa sih?